Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul Ghairil maghdubi 'alaihim Muhammad bin Umar bin Alina al-Jawi wa Sunninas lima wa Sunninas wa furuhi muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di kajian mampir. Alhamdulillah kita sudah sampai ke satu pembahasan yang bisa dibilang cukup unik, dengan alasan karena pembahasan kita pada malam hari ini adalah membahas tentang satu sifat Allah yang diperdebatkan oleh sebagian ulama. Sifat yang akan kita bahas di sini adalah sifat idrok, tapi pembahasan ini bisa dibilang pembahasan sampingan. Kita masih membahas di bait ini, di bait ke-9. Faqudratun iradatun samuhun basur hayatunil ilmu kalamu istamar. Di akhir sebelum bait ke-10. Wajah izun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mungkinin kafi'lihi. Kalau di kitab saya ini di halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi madadihi wa anwarihi fid darain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Nah, kan sampingan, cabang. Sudah cabang. Fi ikhtilafil ulama fi sifatil idrak. Kita akan membahas tentang perbedaan para ulama terkait dengan sifat idrak. Nah, barangkali sebagian dari pemirsa yang budiman baru mendengar sifat idrok kayaknya nggak pernah diajarkan dulu ketika SD misalnya. Nah, maka kita akan bahas. Sifat takwin sebelumnya udah dibahas ya? Sifat takwin. Kalau di kifayah jelas sudah. Di kifayah udah, ya betul. Kalau di sini sepertinya belum. Nah, setidaknya ada dua sifat yang diperdebatkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah sendiri. Yang pertama adalah takwin, yang kedua adalah idrok. Nah, kalau takwin itu nanti perdebatan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah, kemudian idrok ini adalah perdebatan di kalangan Asy'ariyah sendiri kalau tidak salah. Yang pembahasannya akan kita ulas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafal ulama fil idrok. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan sifat idrok. Idrokul madzuqat wal mashmumat wal malmusat. Ini agak jelimet ininya menyebutkannya. Kita pelecok bahaya ini. Idrokul madzuqat wal mashmumat wal malmusat. Yang dimaksud dengan idrok di sini adalah menjangkau sesuatu yang dirasa, atau apa bahasanya? Ya kalau bahasa madzuqat. Pengecap. Sifat pengecap. Sifat pengecap. Kalau manusia punya sifat madzuqat yang bernama lidah. Jadi lidah digunakan untuk merasakan sesuatu dari pengecapannya.
Terus masmumat itu sesuatu menjangkau sesuatu yang apa ya, dicium atau aroma ya, objek aroma kira-kira begitulah. Wal malmusa dan objek yang diraba. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit lagi. Hallahu ta'ala idrokun aula. Apakah pertanyaannya, apakah Allah itu punya sifat idrok atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum ke sana, saya ingin jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sih itu idrok. Nah, secara bahasa, idrok itu berarti menjangkau. Seringkali istilah idrok itu dimaknai dengan ilmu biasanya ya. Nah, kenapa kok bisa ada hubungan antara idrok dengan ilmu? Jadi kira-kira begini. Kalau kita mengetahui sesuatu, katakanlah mengetahui HP, maka itu menunjukkan bahwa akal kita itu menjangkau satu objek yang bernama HP. Makanya idrok itu seringkali diterjemahkan atau dimaknai dengan mengetahui. Kemudian ketika misalnya kayak di sini kan dijelaskan tadi menjangkau objek yang dirasa, maka ketika kita merasa itu maksudnya adalah ada persentuhan ini untuk apa namanya, untuk makhluk ada persentuhan antara lidah misalnya dengan objek tertentu. Misalnya garam, berarti asin, setelah itu kan. Nah, jadi istilah yang digunakan itu adalah idrok. Jadi idrok secara bahasa itu artinya menjangkau. Terus itu untuk makhluk. Kalau untuk Allah itu bagaimana? Nah, akan kita bahas di sini. Fadhahabal qadi wa imamul haramain wa man wafaqahuma. Imam Al-Qadi, kemudian Imam Haramain, kemudian orang-orang yang sepakat dengan keduanya berpendapat bahwa ila anna lahu ta'ala idrokan zaidan alal ilm, bahwa Allah itu memiliki sifat idrok zaidan sebagai tambahan alal ilmi bagi ilmu. Yang dimaksud dengan zaidan sekali lagi perlu kita tegaskan adalah bahwa idrok ini satu sifat yang berbeda dengan sifat ilmu, itu maksudnya. Jadi kalau ada istilah zaidan alal ilmi seperti di sini, ini zaidan itu tambahan, yang dimaksud itu bukan berarti Allah punya sifat ilmu kemudian Allah punya sifat idrok yang mana sifat idrok ini melengkapi sifat ilmu, tidak begitu. Kalau begitu berarti menandakan bahwa sifat ilmunya Allah itu kurang sehingga perlu dilengkapi oleh sifat idrok. Yang dimaksud tidak begitu. Yang dimaksud dengan zaidan ini adalah bahwa antara sifat idrok dengan sifat ilmu adalah dua hal yang berbeda. Itu maksudnya. Wa yata'allaqu bikulli mawjudin, dan idrok itu bertakluk dengan segala sesuatu yang maujud, sama dan basor, sifat sama dan basor. Ya. Kasifatai sam'i wal basori. Nah, ini dia seperti sifat sama dan basor. Jadi apakah idrok itu bertakluk dengan sesuatu yang tiada? Jawabannya tidak. Sama dan basor juga sama. Apakah Allah mendengar dan melihat sesuatu yang tiada? Jawabannya tidak. Berarti Allah lemah. Enggak begitu. Karena sejak awal tidak bertakluk, enggak ada hubungannya. Kesana itu enggak ada hubungannya. Nah, bimakna dengan makna anna idrokahu ta'ala litilkal umur bi idrokin zaidin alal ilm. Dengan makna bahwa Allah itu dapat menjangkau berbagai perkara tadi, madzukot, kemudian masmumat dan seterusnya, biidrokin zaidin alal ilm, dengan sifat idrok yang berbeda dengan sifat ilmu. Jadi idrok dengan ilmu itu dua sifat yang berbeda, kira-kira begitu. Nanti kalau mau kita lanjutkan pembahasannya, apa yang membedakan antara sifat idrok dengan sifat ilmu? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Tapi yang jelas oleh sebagian ulama itu, misalnya mana tadi PDF saya itu? Saya sudah menyiapkan keterangan-keterangan tambahan. Iklan. Bentar saya buka dulu filenya. Loh, kok lama ini? Yang jelas idrok itu yang dimaksud menjangkau itu adalah dengan apa ya, dengan
apa tuh? Dengan jangkauan yang layak baginya, kira-kira begitu. Kayak misalnya kan manusia itu misalnya merasa itu dengan apa? Dengan lidah misalnya begitu. Terus apakah Allah begitu? Enggak. Nah terus gimana Allah menjangkau objek yang bisa dirasa? Wallahu alam. Wallahu alam, jawabannya begitu. Yang jelas Allah itu punya sifat idrok dan bisa menjangkau objek yang dirasa, katakanlah garam misalnya, dengan cara yang layak baginya, begitu. Sama juga dengan mendengar misalnya. Allah punya sifat sama. yakni Allah punya sifat pendengaran. Yang mana dengan sifat pendengaran itu Allah bisa menjangkau objek yang masmu'at, objek-objek yang bisa didengar. Bagaimana caranya Allah mendengar? Wallahu alam. Nah, kalau kita berbicara cara atau istilah teknisnya adalah kaifiyah, maka jawabannya adalah wallahu alam. Kita tawakuf di situ, kita tidak tahu bagaimana pastinya. Itu menunjukkan di satu sisi keterbatasan manusia, tidak dapat menjangkau bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain ada bagian-bagian yang tetap wajib kita ketahui, karena itu terdapat nas di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Oh, ini dia. Ini keterangan dari Imam Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid. Kata beliau di sini dijelaskan bahwa mana tadi? Yudraku biha al-malmusat kan nu'umah wal husunah wal masmumat karraihah at-tayyibah wal madhuqat kal halawah min ghairi ittisalin bi mahalliha allati hiyal ajsam. Nah, itu dia. Jadi tanpa adanya sentuhan atau kontak langsung dengan zat yang ditempati, tanpa ada kemudian mengindikasikan bahwa Allah itu memiliki jisim. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan kemudian mengira bahwa siapa Imam Haromain misalnya, waman wafaqo itu yang sepakat dengan beliau, yang selaras dengan beliau pendapatnya, berarti Imam Haromain itu menyetujui bahwa Allah itu punya jisim misalnya. Itu enggak begitu ya. Ini Al-Qadi, ini Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Kayaknya iya. Abu Bakar Al-Baqillani sepertinya. Jadi jangan punya anggapan seperti itu. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Bajuri tadi bahwa yang dimaksud di situ adalah Allah mengetahui misalnya rasa asin, menjangkau rasa asin dengan sifat idrok, tapi tanpa adanya kontak langsung yang menunjukkan bahwa Allah itu punya jisim. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sebenarnya ini perlu ditegaskan juga, sama seperti sama basor, ilm misalnya gitu kan. Kalau kita kan dapat mengetahui sesuatu karena kita punya alat yang itu adalah fisik bernama otak. Kemudian begitu juga kita bisa melihat sesuatu karena kita punya alat yang itu adalah jisim, sekali lagi bernama mata. Kita bisa mendengar sesuatu karena kita punya alat yang itu adalah jisim bernama pendengaran. Nah, itu semuanya adalah jisim kalau kita. Jadi mengetahuinya kita, melihatnya kita, dan mendengarnya kita itu semua dengan fisik. Betul. Alatnya itu fisik. Tapi kalau Allah itu melihat, mendengar, mengetahui dengan sifat. Kita tidak menetapkan fisik di sana. Begitupun juga seandainya Allah punya sifat-sifat idrok yang dimaksud di sini, maka yang dimaksud itu bukanlah alat fisik. Akan tetapi kalaupun Allah itu bisa mengecap, dalam arti merasakan rasa-rasa seperti asin, manis, pedas dan seterusnya, itu bukan dalam artian Allah punya fisik, alat yang berupa fisik itu, tidak begitu. Begitupun juga dengan peraba dan juga apa satunya lagi, penciuman itu bukan dalam arti Allah punya fisik, alat fisik berupa seperti kita punya hidung, kemudian punya lidah, punya kulit dan seterusnya, tidak begitu. Nah, itu anunya yang perlu digarisbawahi. Itu pendapat dari Imam Abu Bakar Al-Baqillani dengan Imam Haromain. Al-Qadi itu kayaknya iya beliau itu. Abu Bakar Al-Baqillani. Wa dhahaba jama'atun minal a'immah. Kemudian
apa bisa dibilang mayoritas ini ya, jamaah ini. Iya. Mayoritas ulama dari para imam itu berpendapat ila nafihi, meniadakan sifat idrok. Alasannya adalah li'ighnai sifatil ilm anhu. Alasannya adalah karena sifat ilmu itu sudah cukup. Jadi tidak perlu dengan idrok. Artinya apa namanya, Allah itu mengetahui misalnya rasa garam, Allah itu mengetahui bau busuk misalnya, Allah mengetahui apa namanya satu objek itu kasar atau lembut misalnya, Allah tahu. Tapi tahunya Allah itu sudah diwakili dengan sifat ilmu. Jadi nggak perlu dengan sifat idrok, kira-kira demikian. Lianna ihatul ilmi bimuta'alliqatiha kafiyatun anhu. Karena luasnya cakupan sifat ilmu tadi terhadap segala sesuatu itu sudah cukup. Jadi tidak perlu dengan adanya sifat idrok. Fayakunu idrakuhu ta'ala litilkal umur bi'ilmihi. Maka Allah itu dapat menjangkau semua hal tadi, semua perkara-perkara tersebut bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah. Nah, jadi nggak perlulah kira-kira ribet-ribet. Walhasil di sini sudah ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah pendapatnya Al-Qadi Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imamul Haramain yang berpendapat bahwa atau menetapkan sifat idrok bagi Allah. Sedangkan jama'atun minal a'immah atau banyak para ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa tidak perlu adanya sifat idrok karena sudah cukup terwakili dengan sifat ilmu, begitu ya. Jadi ada dua pendapat itu teman-teman. Ini saya bantu simpulkan. Oke, kemudian yang ketiga, wa dhahaba al-Muqtarih, kemudian wa Ibnu Tilmisani wa ba'dul mutaakhirin. Di sini belum Muqtaroh ya saya. Muqtaroh ya. Kemudian penulis apa namanya kitab Muqtaroh, yakni Imam Taqiyuddin Mudaffar bin Abdullah bin Ali al-Misri asy-Syafi'i. Kemudian Imam At-Tilmisani, kemudian sebagian ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer itu berpendapat bahwa ila waqfi wat tafwid. Waqfi itu memilih untuk diam. Tidak berpendapat, tidak menetapkan sifat idrok, tidak menolak sifat idrok, kira-kira begitu. Jadi apa ya? Mana ini? Yang mana tadi? Ilal waqfi wa takwid. Oh, ini. Itu. Jadi beliau ini memilih untuk mauquf, untuk tidak memberikan komentar, kira-kira begitu. Wa tafwid, dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Lita'arudi, alasannya adalah lita'arudil adillah. Karena dalil-dalil terkait dengan sifat idrok ini bertentangan. Fahaula'il qaumu la yajzimuna bitubutil idrok. Mereka tadi ulama-ulama tadi itu, Imam At-Tilmisani, kemudian sebagian ulama mutakhirin berpendapat tidak menetapkan sifat idrok secara pasti, wala yajzimuna binafihi, dan juga tidak meniadakannya. Wa hadzal qaulu aslamu wa asahu minal qaulainil awwalaini. Pendapat yang ini, yang ketiga ini berarti tidak menetapkan juga tidak meniadakan secara pasti, tapi memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah pendapat yang aslam. Pendapat yang aslam, lebih selamat, wa asoh, dan lebih sohih minal qaulaini al-awwalaini, daripada dua pendapat di awal. Dua pendapat di awal, yakni pendapat yang menetapkan dan pendapat yang meniadakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau mau ditanya mau ikut pendapat yang mana di antara yang tiga ini, maka yang lebih selamat dan yang lebih sahih itu adalah mengikuti pendapat yang ketiga, yakni dengan tidak meniadakan juga tidak menetapkan. Wa ma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala ini untuk membuktikan bahwa bukan ke sana. Firman Allah Ta'ala, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu dia misalnya mana tadi?
Oh ya, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Fa maknahu, adapun maknanya tudrikuhul absar, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, itu maknanya apa? Yuhitu biha ilman wa sam'an wa basoron. Yakni yang dimaksud di situ adalah yudrikuhu itu atau yudriku itu maknanya adalah ilmunya Allah, kemudian samanya Allah dan basornya Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi kayaknya ini lebih ke menetapkan apa, kenapa kok ditetapkan dalil ini ya? Kok dijelaskan maksudnya? Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya? Ayat ini kok dikutip, kenapa itu maksudnya? Ya berhubungan dengan pendapat yang ketiga barusan itu. Kan tadi pendapat Imam Al-Muqtarah dan Ibnu At-Tilimsani wa ba'dul mutaakhirin. Tilimsani apa Tilimsani? Di sini At-Tilimsani. Di situ berpendapat tawakuf ya, mendiamkan teks dan juga menyerahkan. Jadi mereka lebih memilih diam, tidak berpendapat di satu sisi, tidak ikut terlibat dalam perdebatan tersebut, tapi di sisi lain menyerahkan maknanya kepada Allah. Makna dari kalimat apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Iya. Nah, terus ayat yang sama ini kan dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang lain untuk menetapkan sifat idrok. Ya, betul. Nah, terus gimana tuh? Kamu kok menggunakan ayat yang sama, tapi kamu lebih memilih tawakuf? Loh, di situ yang dimaksud la tudrikul absar di situ adalah ilmu sama dan basornya Allah, bukan menetapkan sifat idrok gitu. Adapun makna yang sesungguhnya tudrikul absar ya wallahu a'lam, kita tafwid saja begitu. Oke, kama ikhtulifa fil idrok, sebagaimana terdapat perbedaan tentang sifat idrok, ikhtulifa fi kaunihi mudrokan. Maka terdapat juga perbedaan tentang keberadaan sifat kaunuhu mudrokan. Mudrikan. Hah? Mudrikan. Qadiran kayak Mudrikan. Ya? mudrikan. Nah, jadi karena sifat idrok ini ada perbedaan di kalangan para ulama, maka sifat mudrikan itu juga terdapat perbedaan juga. Maknawiyahnya ya berarti. Nah, manawiyahnya berarti. Yang satu itu berarti sifat ma'aninya, yang satu itu berarti sifat manawiyahnya. Wal asoh, ditekankan lagi ini. Sementara pendapat yang lebih sahih adalah al-waqfu an dzalik. yakni tawakuf, tidak menetapkan juga tidak meniadakan tentang hal itu. Walahu al-Bajuri wa ghairu. Ini adalah pendapat dari Imam al-Bajuri dan selain beliau. Oh, nggak disebutkan siapanya. Yang apa tuh? Selain beliau itu siapa nih maksudnya? Oh iya, tidak disebutkan. Cuman disebutkan referensinya aja ya. Fathul Murid ala Jawharati Tauhid. Walhasil berarti di situ ada 3 pendapat. Yeah. Pendapat yang pertama sekali lagi menetapkan sifat idrok. Pendapat yang kedua menegasikan atau menolak untuk menetapkan sifat idrok, dan pendapat yang ketiga memilih untuk tawakuf, tidak ikut berkomentar, tapi menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan menurut dalam kitab ini dijelaskan pendapat yang ketiga ini yang paling selamat dan juga yang paling sahih. Jadi inilah sebenarnya yang sedang kita pakai dalam diskusi kita sehari-hari dalam kurikulum kita, sehingga kita tidak menetapkan sifat idrok ini bukan berarti kita menafikan, tapi lebih tepatnya kita tawakuf. Kayak tadi saya di jalan pas beli kue itu, istri saya tanya, nanti diskusi tentang apa? Tentang sifat idrok. Sifat idrok, apa sifat idrok? Saya tanya, kamu pernah dengar enggak kalau Allah itu melihat? Ya. Kalau Allah itu mendengar? Ya. Kalau Allah itu mencium aroma? Hah? Menurut kamu Allah mencium aroma enggak? Enggak tahu ya. Allah bisa merasakan enggak rasa manis, asam, pedas dan seterusnya? Bisa membedakan gimana ya katanya? Mau dikatakan enggak, masa Allah enggak tahu kan? Mau dikatakan bisa, tapi gimana kan? Masa Allah mencicipi ini? Nah itulah, itu yang jadi perdebatan dan akan kita diskusikan nanti. Cuman yang paling aman, kata langsung saya jelaskan ke istri saya tadi, yang paling aman ya kita tidak ikut berkomentar tentang hal itu lebih selamat. Saya bilang, oh iya,
Udah itu intinya kan, udah saya bilang. Atau ini, pada intinya ketika ada yang bertanya apakah Allah punya sifat idrok, jawaban yang paling singkat adalah wallahu a'lam. Apa itu sekaligus menutup kajian di yang pertama ini? Belum, terakhir. Saya ingin sampaikan juga terkait dengan satu persoalan yang secara pribadi saya temukan, yang sebenarnya juga sudah ditemukan jawabannya. Misalnya sifat yang sebelumnya sudah kita bahas, ini sifat sama dan basor. Sifat sama dan basor sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama bahwa adalah dua sifat yang dalil naklinya, Quran hadisnya itu lebih kuat dibandingkan dengan dalil aklinya. Kira-kira begitu. Sementara sifat idrok ini memiliki nasib yang sama. Yakni ketika mau ditetapkan Allah punya sifat idrok misalnya, maka kayaknya sudah terwakili oleh sifat ilmu itu kan. Tapi kalau mau ditetapkan pun dan kita tanya bagaimana Allah misalnya Bisa merasakan misalnya rasa asin, kemudian manis dan seterusnya. Para ulama yang menetapkan hanya menjawab Allah merasakan itu semua dengan cara yang layak baginya. Berarti kan dengan begitu menghindari, yang terpenting ini menghindari indikasi-indikasi tajsim tadi itu kan. masalah lah. Bermasalah itu. Yang penting Allah itu bisa merasakan manis, bisa merasakan asin dengan cara yang layak baginya tanpa kita menisbatkan bahwa Allah itu punya isim. Di situ kan agak problem itu dalilnya. Sama dan basor juga sama demikian. Ketika Allah itu bisa mendengar dan melihat, maka apa fungsinya sifat ilmu? Nanti ke sana itu arahnya. Kan sifat ilmu sudah cukup. Nah, kira-kira begitu. Jadi intinya adalah sifat idrok dengan sifat sama dan basor itu adalah sifat yang dalil aklinya yang dalil naklinya, Quran hadisnya itu lebih kuat dibandingkan dengan dalil aklinya, dengan dalil rasionalnya. Tetapi masalahnya adalah di sini problemnya. Masalahnya adalah sifat idrok ini oleh para ulama dianjurkan untuk tawakuf, untuk tidak memberikan komentar apapun dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Apakah Allah punya sifat idrok? Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Tapi nasibnya berbeda dengan sifat sama dan basor. Ketika ditanya apakah Allah punya sifat sama dan basor, jawaban para ulama adalah iya, pasti wajib Allah punya sifat sama dan basor. Nah, kok bisa gitu? Yang idrok itu tawakuf, sementara sama basor tidak. Nah, sementara ini kami punya jawaban begini kira-kira. Tawaran jawaban. Kami ya. Apanya? Kami itu masa ulama mau dihidupkan? Misalnya penjelasan di kitab Ad-Dasuki itu beliau menjelaskan bahwa kenapa kok sama dan basor itu ditetapkan, karena meskipun dalil aklinya lemah itu ya, karena ilmu kemudian sama dan basor atau mendengar dan melihat itu tiga hal yang bisa kita ketahui perbedaannya secara pasti dan secara mendasar. Jadi misalnya ada orang nih, kemudian kita tanya, mengetahui, mendengar, melihat itu tiga hal yang sama atau berbeda? Beda. Pasti dikatakan berbeda. Nah, sementara kalau idrok itu satu sifat yang cakupannya sangat umum. Ini sangat umum ini. Sehingga para ulama itu memilih untuk mengesampingkan sifat idrok atau tidak menetapkan, sementara sama dan basor itu ditetapkan. Jadi karena sama dan basor itu adalah dua sifat yang bisa kita bedakan dengan sifat ilmu. Kira-kira demikian. Maka jangan kemudian ada anggapan di antara kita bahwa wah ini kok tidak adil nih misalnya. Sama basor itu ditetapkan sementara idrok tidak. Misalnya begitu. Terus dijelaskan oleh Imam Al-Laqani kalau nggak salah itu ketika ada istilah idrok, maka yang dimaksud itu tidak di kitab-kitab kalam khususnya. Yang dimaksud itu tidak pasti mengarah kepada sifat idrok ini maksud sini. Jadi kalau ada istilah idrok itu
boleh jadi adalah satu penggunaan istilah yang maksudnya adalah secara umum. Jadi mengetahui saja, misalnya begitu. Atau menjangkau saja, kira-kira begitu. Nah, kira-kira itu dua poin penting yang dua poin penting tambahan lah kira-kira ya. Tambahan yang bisa kami sampaikan terkait dengan sifat idrok. Walhasil tetap berdasarkan kesepakatan para ulama yang kami maksud di sini adalah Asy'ariyah misalnya, bahwa Allah itu punya 20 sifat yang wajib. Adapun misalnya ada yang mengatakan enggak, bukan 20, 21 gitu. Itu satunya itu apa? Sifat takwin, ini tidak masalah, berarti Maturidiyah gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan 22 misalnya. Karena dia menetapkan sifat takwin dan sifat idrok, ini tidak masalah itu kan. Nah, cuman yang lebih aman, sekali lagi yang lebih aman adalah dengan tidak memberikan komentar untuk menetapkan sifat idrok atau meniadakannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya adalah apakah Allah punya sifat idrok? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Ya, aman dah tuh ya. Mm-mm. Oke. Apakah sudah waktunya beranjak ke tema yang Sudah waktunya, silahkan. Hmm. Oh, iya ding. Saya buka dari sini kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke kajian fikih sampai kita dalam pembahasan masalah ina, yaitu qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid amin. Amin. Dhabitus sighar wal kibar al-uruf. Sampai di situ bahwa definisi besar kecilnya tambalan itu tergantung uruf. Mayoritas pendapat orang-orang setempat. Lanjutannya adalah makna lil hajah, adapun maksud arti karena suatu kebutuhan, tegasnya ialah ayyang kasira mawdi'un minal ina'i fayuj'ala fi mawdihi fiddatun aw dhahabun yumsikuhu. Maksudnya perlu, kan ada orang nambal itu karena perlu, ada karena hanya untuk hiasan. Maksudnya perlu di sini ialah ayyang kasira mawdi'un, pecah, retak satu tempat, satu titik gitu ya, minal ina dari wadah, Bocor lah ya. bocor, retak atau pecah, fayuj'ala fi maudhihi, maka dijadikan di tempat retak, pecah dan bocornya itu ditambal dengan fiddatun, perak, au zahabun atau emas, yumsiku yang bisa merekatkannya, menguatkannya atau menambalinya. Itu maksudnya hajah. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang Safwati Zubat, wa tahrumud dhabbatu min hadaini bikibarin urfan ma'at tazyuni. Haram menambal dari dua benda ini karena tambalannya besar secara uruf bersamaan dengan hiasan. Info kidah halat, kalau keduanya itu tidak ada maka boleh halat. Wa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. Dan kalau sendiri tidak ada tujuan dua maka hanya makruh haja, wal hajatul lati tusawi kasrahu, dan keperluan yang menyamai kasrahu, pecahnya. Yaitu sebenarnya bait ini sudah dibahas di pembahas sebelumnya, ya, poinnya besar sudah kecilnya. Kemudian waqtalafu fi hadzal tafsil, dan mereka para ulama ahli fikih berbeda pendapat, ikhtilaf di dalam tafsil ini. Hal yashmulu dhabbatay adh-dhahabi wal fiddati am yaktasiru ala dhabbatil fiddati faqat? Apakah terletak perbedaannya itu, apakah tambalan emas dan perak itu mencakup semuanya, atau cukup ala dhabbatil fiddah, atau hanya cukup tambalan yang dari
perak saja. Ini agak bingung juga ini. Kembali ke tafsil, mana tafsil? Kemarin ada tuh tafsil. Oh, hukum-hukum itu tergantung tafsil. Rinciannya berikut. Besar kecilnya tambalan atau ada keperluan atau hanya karena untuk hiasan saja atau tarutan tubah atau dan sebagainya, maka tafsil itu diperselisihkan oleh ulama. Apakah semua tambalan itu mencakup emas dan perak aja atau cukup hanya perak aja gitu yang diperdebatkan. Fa'indar Rafi'i, maka menurut Imam Rafi'i, yashmulu dhabbatai dzahab wal fiddah, itu mencakup besar kecilnya tambalan itu emas ataupun perak. Jadi dua-duanya. Ini pendapat Imam Rafi'i. Emas dan perak. Iya, Mas. Iya. Ya, jadi kan kayak tambalan itu kemarin kan. Tambalan ini kalau sebelumnya yang kita bahas ini kan, satu, dia besar atau kecil. Itu Terus tafsirnya. yang kedua, untuk perhiasan atau bukan. Nah, pembahasan ini apakah hanya mencakup pada emas, hanya emas, termasuk emas dan perak, atau terbatas pada perak saja gitu ya? Nah, itu letak ikhtilafnya. Jadi Imam Rafi'i lebih cenderung kedua-duanya mencakup itu. Walladzi itamadahu Nawawi, menurut apa yang menjadi sandarannya Imam Nawawi, anna hadza tafsil fi dhabbatil fiddati faqat. Jadi perbedaan pendapatnya di sini berbeda dengan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi itu hanya berlaku pada perak saja. Wa amma dhabbatul dzahab. Wa ma dhabbatul dzahab fatahrumu mutlaqan. Kalau itu tambalan itu berupa dari emas, maka mutlak haram. Itu menurut Imam Nawawi. Kama qala al-allamatu Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaid az-Zubat. Sebagaimana yang telah dijelaskan, dipaparkan oleh al-allamah Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaid az-Zubat. Jadi intinya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda pendapat. Dalam ilmu fikih, kalau dua imam ini berbeda pendapat, maka lebih cenderung kita untuk memegang Imam Nawawi kalau tidak keliru ya. Kalau Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, kita pegang Imam Nawawi. Satunya itu kalau Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, maka kita cenderung memilih Imam Ibnu Hajar. Itu dalam kajian fikih biasanya seperti itu. Sering dipisah-pisahkan. Ya. Sering diadu dalam satu ring. Dua ulama tadi itu. Iya. Ini kan Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Memang beda. Sering diadu itu. Tapi kan anjuran ahli fikih itu kalau dua ini bertemu ada pilihan kita. Jadi the bestnya itu Imam Ibnu Hajar dengan Imam Nawawi, gitu aja ringkasnya kan. Wa dhabbatal asjadi harri mutlaqan, dan haramkanlah tambalan asjad. Apa asjad? Apa artinya asjad? Kadzal Imam Nawawi haqqaqa. Bagi demikianlah Imam Nawawi mentahqiqnya. Jadi dhabbatul asjad ini kalau merujuk kepada Imam Nawawi berarti zahab ya. Itu haram secara mutlak. Emas. Emas itu mana? Ya itu. Iya. Haram. Ya itu mau ikut imam apa? Kalau ikut Imam Nawawi kan ya haram. Ya haram. Ya jatuh-jatuhnya Oh gigi perak kada enak dilihat. Mengkilat dari jauh. perak ya putih ya. Iya putih. Jadi sekian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan masyarakat muslimin pada umumnya, audien pada umumnya kajian fikih ini. Walhasil kita di sini lagi-lagi nyambung tadi itu masih dalam far'on, apa perbedaan ulama dalam hal tambalan dari emas dan perak atau hanya emas saja, dihususkan emas saja. Ini terjadi perbedaan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab ilmu tasawuf yang mana kita merujuk pada kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i atau yang masyhur kita kenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Kitab yang saya pegang di sini adalah kitab Sirajut Thalibin yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Minhajul Abidin. Sirajut Thalibin ini ditulis oleh ulama Nusantara, yakni Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Beliau asalnya ini dari Kediri. Oke, kita langsung masuk, buka halaman 146 kalau di kitab saya. Masih pembahasan tentang taubat yang belum kunjung selesai, sebagaimana taubat kita yang juga belum kunjung selesai. Kebetulan bulan Rajab nih, Ustaz, bulan istighfar. Oke. Masuk 5 Rajab enggak salah sih. Gimana, Ustaz? Tanggal 5 Rajab enggak salah. Sekarang ini? Saya sudah 5, Ustaz. Hari Ahad kan 1. Ahad malam. Senin, Selasa, Rabu, 3, 4 kan, Ustaz? 4 berarti. Ya, hitungannya kan 5 udah maghrib. 4, Ustaz. Enggak, kalau udah maghrib gimana? Iya, kan hari Senin masuknya. Malam Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. 4. Oh, ada perbedaan pendapat gitu. Iya, memang ada beberapa pendapat sih. Tapi kalau lihat di NU online, enggak tahu kubu yang mana tapi ini ya. Ikut Imam Nawawi apa Imam Rafi'i ini? Oke, kita masuk pembahasan tasawuf dulu. Ya. Walal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi madadihi wa anwarihi. Amin. Faslun. Thumma alam yaqinan anna hadhihi al-aqabah aqabatun syu'batun amruha muhimmun wa dararuha atimun. Pasal, kita masuk ke dalam satu pasal, masih bab yang sama, yakni bab tentang tobat, tapi pasalnya atau topik yang sedang kita bicarakan agak bergeser sedikit dari tema sebelumnya. Ketahuilah dengan ilmu yakin. Sudah ilmu yakin nih. Ketahuilah dengan ilmu yakin bagaimana caranya supaya kita yakin dalam term ini. Yakin di sini tidak hanya sekedar ngotot. Billahi porkelat, misalnya hanya begitu, tapi harus ada bekal ilmunya. Jadi i'lam di situ itu tidak hanya ketahuilah tapi ilmuilah gitu loh kira-kira kalau lebih tepatnya. Ilmuilah dengan yakin sehingga menjadi ilmu yakin bahwa akobah ini, yakni akobah taubat, jalan terjal, kita sedang, diibaratkan kita ini sedang berjalan menuju Allah, ada satu gang di situ namanya gang taubat. Ini gang taubat ini adalah gang yang syu'bah, sulit sekali. Ini gangnya agak sempit kah atau banyak lubang-lubangnya kah? Intinya banyak rintangannya di situ. Amruha muhimmun. Tapi perkara ini adalah perkara yang penting. Di satu sisi, di sisi lain wadaruha adimun. Bahayanya sangat besar sekali. Falaqad balaguna, sungguh telah sampai kepada kita semua anil Ustaz Abi Ishaq Al-Isfarayini rahimahullah. Telah sampai kepada kita satu berita atau satu riwayat dari Al-Ustadz. Ustadz ini bukan Ustadz seperti bahasa Indonesia ya. Indonesia kan gampang gelar Ustadz. Bisa adzan, bisa selawatan, suaranya bagus, Ustadz. Makanya kunjungannya Syekh Ahmad Thayyib, saya dengar ceritanya ini ada kiai yang menulis di Facebook itu. Ketika datang kunjungan ke Indonesia, didampingi oleh Kiai Ma'ruf Amin, begitu ya. Ketemu dengan orang, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Kaget Syekh Ahmad Thayyib. Di sini banyak Ustadz ya. Ustadz kan sebenarnya profesor. Kalau dokter itu kan ad-duktur. Al-Ustadz, ad-duktur, Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Profesor, dokter, Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi al-Ustadz itu profesor. Nah, ini Indonesia Ustadznya gampang ya. Nah, ini Ustadz maksudnya ya sekelas profesor, artinya keilmuannya sudah bisa dipercaya, expertise, sudah ahlinya, yang bernama Abu Ishaq Al-Isfarayini rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Apa berita yang sampai kepada Imam Al-Ghazali ini dari Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayini? Wa kana minar rasikhin. Belum masuk ke beritanya. Yang mana Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayini itu termasuk daripada kalangan ulama yang rasikhin.
Ini orang-orang yang teguh. Mana rasikhin tsabitin, kalau lihat di sarahnya tsabitin, orang yang dia istiqomah, concern, teguh dengan pendiriannya fil ilmi, dalam ilmu, al-amili nabihi, tidak hanya dengan ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Nah, ini ulama betul kalau begini. Di sini kan ustadz cuma pandai ngomong kayak kita-kita inilah. Annahu qol, yang mana beliau itu pernah berkata bahwa da'autullaha subhanahu salasina sanatan ayyarzuqoni taubatan nasuha. Saya itu, kata ustadz atau syekh saja atau imam Abu Ishaq al-Isfarawi ini, saya itu, kata beliau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun agar Allah itu memberi saya rezeki berupa taubatan nasuha. Bayangkan 30 tahun. Tsumma ta'ajjabtu. Kemudian aku takjub sekali, heran sekali. Fi nafsi, pada diriku sendiri. Ini kok 30 tahun saya berdoa minta taubat nasuha, kok belum dikabulkan ya? Gimana sih ini? Nah, kira-kira begitulah. Fakultu, subhanallah, subhanallah, udah 30 tahun nih. Hajatun da'utullah fiha 30 sanatan. Aku ini kan punya satu hajat berupa minta taubat nasuha, yang mana aku sudah berdoa kepada Allah selama 30 tahun. Fama kudiyat mana? Ilal an. Kenapa kok tidak terkabulkan sampai sekarang? Kok tak kunjung datang, kira-kira begitu ya. Permohonanku ini minta taubat nasuha udah 30 tahun sampai sekarang kok belum dikabulkan. Kenapa ya? Takjub sekali, heran beliau ini. Fara'aitu fima yaro an-naimu ka'anna qailan yaqululi. Lalu beliau itu tidur, dalam mimpinya beliau melihat ada satu orang yang berkata kepadaku, kata beliau. Apa pernyataannya? ini kata orang yang di dalam mimpi itu. Atata'ajjab min dzalika. Mengapa kamu heran dengan hal tersebut? Loh, kok kamu kaget itu loh? Kamu berdoa 30 tahun minta taubat nasuha tapi tidak dikabulkan. Kok kamu kaget? Atadri madza tas'alullaha? Apakah kamu tahu apa yang kamu minta kepada Allah itu? Innama tas'alullaha subhanahu ayyuhibbaka. Kamu itu meminta kepada Allah agar Allah mencintaimu. Masa gampang kan begitu? Jadi hakikatnya minta taubat nasuha itu sama dengan minta menjadi kekasihnya Allah atau Allah cintai. Makanya berat 30 tahun berdoa, apalagi cuma berdoa ya. Ini pasti sudah mujahadah beliau ini, tidak hanya doa doang, tapi sudah berusaha menambal yang buruk-buruk, sudah berusaha bertaubat semaksimal mungkin. Tapi 30 tahun lah belum dikabulkan. Kenapa kok berat? Hah? Alim alam. Sudah alim alam ar-rasikhin tadi itu fil ilmi al-amil nabihi, padahal itu ya. Tapi 30 tahun meminta belum juga dikabulkan. Kenapalah kok sulit, kata orang dalam mimpinya itu. Itu karena yang kamu minta itu agar Allah itu menjadi kekasihmu atau Allah itu mencintaimu. Masa gampang? Contoh aja lah, titik sampai di situ dulu ya. Contoh ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau PDKT dengan orang, masa gampang? Mau nggak kamu jadi istri aku? Terus langsung, iya mau. Ya perlu dipertanyakan gitu. Pasti ada intervensi orang tua atau ada intervensi uang di situ atau intervensi jabatan Gus. Itu ada intervensinya, tapi ini kan Allah tidak bisa diintervensi. Jadi kalau kita minta taubatan nasuha itu sama artinya kita minta Allah itu senang dengan kita, Allah itu menjadi kekasih kita, itu pasti sulit sekali. Amma sami'ta qauluhu jalla jalaluhu. Tidakkah engkau itu mendengar bahwa Allah Jalla Jalaluhu atau Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung itu telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Baqarah ayat ke-222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang membersihkan dirinya. Loh, ini kan sudah jelas dalam Quran. Makanya baca Quran kan. Kalau ke kita. Makanya baca Quran itu maksudnya baca tidak hanya qiraah atau tidak hanya tilawah tapi juga ada tadabbur di situ. Ada perenungan makna, menyelami keluasan makna Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, Allah itu cinta, senang dengan orang yang bertaubat dan juga orang yang mensucikan dirinya. Itu surah Baqarah ayat 222. Apa hadhihi hajatun hayyinah? Apakah hajatmu ini, permintaanmu ini adalah
permintaan yang remeh, yang sederhana, yang sepele. Nah, ketika kita sudah mengetahui ayat Quran seperti itu, bahwa maksud yang kamu minta seperti tadi, apakah kamu akan menilai permintaanmu ini yang gampang, sehingga gampang juga mau dikabulkan? Tunggu dulu. Fandur ila haula'il a'immah. Pandanglah atau lihatlah, renungilah mereka para imam-imam kita, wahtimamihim wa muwadhabatihim ala salahi qulubihim, yang mana mereka para imam-imam kita itu coba kamu perhatikan, coba kamu lihat ke perhatian mereka, kamu lihat ketekunan mereka, kamu lihat bagaimana cara mereka itu membersihkan hati mereka, wa tazawwudi lima'adihim, dan juga bagaimana caranya mereka itu membekali kehidupan mereka untuk nanti di akhirat. Coba kamu perhatikan itu, gampang atau susah? Salah pertanyaannya. Susah atau susah banget? Nah, itu dia. Susah atau susah banget? Nah, itu dia. Nah, gini ya. Sudah tahu, ini udah seorang syekh ini kan. Sudah tahu mau bertobat itu susah 30 tahun. Lah kok belum tobat sampai sekarang? Nah, itu pertanyaan pentingnya. Pertanyaan yang menusuk dalam kesadaran kita harusnya. Saya berusaha menyangkal sebenarnya. Setiap kali membaca itu membaca teks-teks yang ada di sini ini, saya berusaha, akal saya itu mencoba menolak, ada enggak bantahan bagi kita untuk ngeles dari argumen-argumennya Imam Ghazali agar kita bisa menunda taubat. Ternyata sejauh ini masih belum ada. Lanjut dulu. Artinya argumen-argumen yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya, itu sangat masuk akal sebenarnya, dan kita tidak bisa menolak. Lalu kalau mau menolak, ya setan itu kemarin. Wa ammad daruru. Sekarang bahayanya nih. Adapun bahayanya, al-mukhawwafu fi ta'khiri taubah. Darurat apa? Bahaya bagi orang yang darurat yang dikhawatirkan, kebahayaan yang dikhawatirkan dari mengakhirkan taubat adalah fa inna awwalad dzambi qaswatun. Awalnya dosa itu adalah membuat hati kita itu keras. Awalnya membuat dosa itu, titik awal dari akibat pertama dari berbuat dosa adalah hati semakin keras. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya wal iyadu billah, semoga Allah menjaga kita semua, syu'mun wa siqwatun, yakni buruk dan celaka. Fa iyyaka, maka ini perhatikan nih, hati-hati kamu, antansa, hati-hati kamu jangan sampai lupa ya, amro iblisa wa bal'ama ibni ba'ura. Kamu jangan sampai lupa dengan cerita atau perkara tentang iblis dan juga Bal'am bin Ba'ura. Iblis dan Bal'am bin Ba'ura. Nah, ada ceritanya nanti di sini. Cuman setelah ini kita jelaskan. Yang mana iblis dan Bal'am bin Ba'ura ini idz kana mabda'u amrihima dzamban. Karena awal dari perkara keduanya yang pada akhir nanti akan menjebloskan mereka, mencelakai mereka, pertama kali yang mereka lakukan adalah dosa. Wa akhiruhu, sedangkan akhir dari kisahnya iblis dan juga Bal'am bin Ba'ura adalah kufran, kekafiran. Fahalaka, sehingga keduanya menjadi hancur musnah, ma'al halikin, bersama dengan orang-orang yang binasa, abadal abidin, selama-lama-lamanya. Titik. Nah, saya baca cuma sampai di situ. Pertama, karena yang paling dekat tadi tentang iblis dan Bal'am bin Ba'ura ya. Iblis itu kalau kita lihat di Sirajut Thalibin di sini, para ulama sendiri itu berbeda pendapat apakah iblis itu adalah minal malaika atau minal jin. Karena ayatnya di Al-Qur'an mengindikasikan antara keduanya itu, antara iblis ataupun jin. Gimana itu? Fakunas judu ya. Ya ada mafasajadu illa iblis. Gimana awalnya? Betul begitu ya. Allah memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian. Maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Berarti kan di situ kan Allah memerintahkan kepada malaikat. Berarti termasuk malaikat adalah iblis. Tapi di ayat yang lain dijelaskan ada kalimat tambahannya, kana minal jin. Nah, jadi iblis itu termasuk dari jin gitu. Nah, ternyata di sini yang diunggulkan, yang sahih adalah kama taqaddama.
Iblis itu adalah termasuk dari golongan malaikat awalnya. Kategorinya termasuk kategori malaikat di awal. Nah, iblis itu sumya iblis li'annahu ablasa min rahmatillahi ta'ala. Kemudian kan awalnya kan dia malaikat nih, iblis nih. Kemudian kenapa kok disebut iblis? Karena dia itu ablasa. Maknanya ablasa apa? Maknanya adalah ayis. Maknanya itu putus asa. Jadi putus asa min rahmatillah. Jadi rahmatnya Allah. Makanya ayatnya di Quran itu di surah Yusuf ayat ke-87, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu tak lain adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini salah satu sifat daripada orang kafir adalah putus asa. Nah, termasuk iblis itu artinya adalah putus asa. Makanya salah satu doa kita dalam diba itu kan, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta rojana. Kita minta harapan, jangan engkau putuskan ya Allah harapan kami. Itu tujuannya agar kita tidak menjadi orang yang putus asa sehingga menjadi illal qaumul kafirun. Alhamdulillah. Itu. Sekarang prestasinya iblis nih. Ada prestasinya iblis di sini. Jadi membaca manakibnya iblis sekarang nih. Jadi iblis itu dijelaskan dalam Sirajut Thalibin, ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Jadi iblis sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh Ka'ab bin Ahbar ya. Iblis itu selama 40.000 tahun dia menjadi penjaganya surga. Juru kunci lah, juru kunci kalau sekarang. Iblis itu yang mana dia adalah hampir saja minal malaikah awalnya, itu adalah juru kuncinya surga awalnya, penjaganya surga. Wa ma'al malaikah, kemudian dia juga si iblis ini membersamai malaikat juga selama 80.000 tahun. Dan menjadi penasehatnya para malaikat selama 20.000 tahun. Menjadi sayyidul karubiyin, menjadi tuannya para malaikat karubin itu selama 30.000 tahun. Dan juga menjadi sayyidur ruhaniyin, tuannya para ruhaniyin itu selama 1000 tahun. Wa tafa haulal ars, dulu itu udah mainannya itu keliling-keliling aras selama 14.000 tahun. Multi jabatan. Banyak sekali ini prestasi-prestasinya. Kepala bidang semua. Dan cukup apa di situ? Wa kana ismuhu, namanya iblis itu dulu. Tapi bukan iblis ya, belum iblis nih gelarnya nih. Sebelum jadi iblis, masih malaikat. Namanya dia itu fi sama'id dunya al-abid. Di langit dunia itu dikenal sebagai abid. Bukan abid bahasa Indonesia, bahasa Madura ya, abid. Abid. Malaikat yang ahli ibadah. Wa fi sama'is saniyah, di langit kedua az-zahid. Malaikat yang zuhud. Wafis sama salisah, di langit ketiga ditulis tuh atau dikenal sebagai al-arif. Rengis walaupun enggak maksud kita, walaupun kita ini sekarang dijuluki siapa? Al-arif misalnya. Al-arif billah belum tentu selamat juga. Enggak. Serius, kita di dunia ini sudah dijuluki orang seperti itu. Belum tentu selamat. Ini iblis ini loh. Sebelum bergelar iblis, di langit ketiga itu bergelar al-arif. Saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Ini ketawa deh. Hasud ini, hasud ini kayak iblis ini. Wa fil rabi'ah, di langit ketiga al-wali. Gelarnya adalah wali. Kalau ditanya ke langit ke berapa tadi? Keempat loh. Kamu kenal nggak dengan al-wali? Oh, itu al-wali itu yang itu, gitulah kira-kira. Dikenal itu. Wa fil khamisah, di langit kelima at-taqi, orang yang atau malaikat yang bertakwa. Wa fis sadisah, yang di langit keenam al-khazin, penjaga. Ini siapa tuannya di sini nih? Juru kuncinya siapa? Itu iblis itu dulu. Wa fis sabi'ah Azazil. Di langit ketujuh iblis itu dikenal sebagai Azazil. Bayangkan dengan prestasi sebesar itu. Bayangkan, prestasi sebesar itu tidak menjamin akhir hayatnya itu selamat. Kenapa? Gara-gara satu dosa. Dosanya apa? Diperintah sujud
yang mana sujudnya bukan sujud lil ubudiyah, tapi sujud littahiyah, tapi menolak. Gara-gara satu dosa. Itu iblis tuh, ceritanya iblis. Terus kita cuman gelar ustadz, level kecamatan lagi, cuman kecamatan Singkawang. Bukan Singkawang lah kebesaran. Pasiran, cuman Pasiran juga kebesaran. Apa sih? Timur Sabo, Barat Sabo. Yang mana kalau sudah ke pasar, udah sebagian udah tidak kenal, ustadz ke bukan, udah tidak kenal. Nah, tiba-tiba mau merasa aman, belum tentu. Itu iblis. Sekarang Bal'am nih. Bal'am bin Ba'ura ini indahu ismullahil a'zam. Dia punya punya nama Allah yang agung. Jadi dia ini punya salah satu rahasia, yakni nama Allah yang kita tidak tahu apa namanya itu. Dia punya itu, yang mana dengan nama itu kalau Bal'am bin Ba'urah ini berdoa lalu menyebut nama itu pasti dikabulkan. Sangat mustajab sekali. Dia ini hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ini diceritakan juga di Sirajul Talibin. Yang mana suatu ketika Nabi Musa setelah lolos dari kejaran Fir'aun mau masuk ke satu pemukiman, sudah terdengar tuh di pemukiman sana. Ini Musa ini mau datang ke sini ini. Habislah kita nih orang-orang yang berbeda dengan dia, orang-orang kafir nih. Ini pasti nanti jabatan kita diambil, harta kita diambil, kekuasaan kita diambil. Gimana caranya kita selamat? Di kampung kita kan ada Bal'am bin Ba'ura. Dia ini doanya kan pasti dikabulkan. Minta doa ke dia. Mudah-mudahan Musa dan kelompoknya hancur semua, mati semua. Datanglah ke Bal'am bin Ba'ura. Tuan Bal'am, tolong doakan kami begini-begini. Wah, kamu ini, saya tahu Musa itu adalah nabinya Allah. Tahu, dia tahu tuh awalnya tuh. Tahu. Akhirnya dihasut. Diiming-imingi jabatan, diiming-imingi istri, diiming-imingi dengan harta. Sekali, dua kali, tiga kali masih aman. Tapi berkali-kali dihasut, akhirnya mulai goyah. Datanglah akhirnya Bal'am itu. Oke, saya coba dulu. Nah, ini satu dosanya dia adalah keinginan sudah mengkonfirmasi, mendoakan. Masalah dikabulkan atau tidak kan urusan Allah. Gitu. Dan satu dosa, terjerumus satu dosa ini, dan sebenarnya sudah Allah wanti-wanti dengan apa? Dia berdoa, ya Allah, mau bilang hancurkanlah Musa dan kelompoknya, malah terbalik. Dia mau ngomong itu, malah kepleset lidahnya, mendoakan kebalikannya. Kuatkanlah Musa dan kelompoknya. Malah ngomong gini saya. Dia dosa pertamanya adalah sudah mau mendoakan, sudah ditegur oleh Allah itu, lidahnya itu dibuat malah mendoakan kebalikannya. Harusnya kan berhenti ya. Tapi malah terus diupayakan. Coba doakan dengan model yang lain. Masih begitu. Nambah lagi dosanya tuh kan. Nambah lagi dosa, terus nambah lagi. Akhirnya karena terus bertambah dosa, hati semakin gelap gara-gara dosanya itu. Sampailah dia bersiasat. Allah ini kan tidak suka dengan orang yang berbuat zalim. Lalu dia buat siasat gimana caranya supaya doa saya ini dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dibuatlah bagaimana caranya Nabi Musa ataupun kaum-kaumnya ini menjadi orang yang zalim. Saya punya ide, kata Bal'am. Coba kamu kirim ke kelompoknya Musa sana, perempuan yang paling cantik, kamu dandani dengan pakaian yang paling seksi, yang paling menggoda, kamu kasih wewangian yang paling bergairah, kamu kirim ke sana supaya mereka berzina. Kirim betul. Saat dah perang biologi berarti. Akhirnya disitulah umatnya, ada salah satu umatnya Nabi Musa yang terjerumus dalam perbuatan zina, lalu doakan, ya Allah hancurkanlah orang-orang zalim. Hancur, kabulkan. Awal hasil di akhir ceritanya Bal'am bin Ba'ura gara-gara satu dosa sederhana tadi itu, ya saya mau mendoakan, barangkali nanti tidak didoakan, ya apa kata nanti. Ternyata gara-gara satu dosa ini terus menambah dosa yang lain. Nah, itu cerita tentang iblis dan Bal'am bin Ba'ura. Satu dosa kecil itu mengakibatkan satu titik gelapnya hati. Gara-gara satu titik gelapnya hati ini berani untuk berbuat dosa yang lain sehingga semakin gelap lagi. Nah, itu sangat bahaya sekali berarti dosa itu. Bayangkan kurang hebat apa iblis tadi itu. Dan Snowball effect. ya, snowball effect itu. Gara-gara satu bola salju yang kita lemparkan dari atas tuh, kecil aja awalnya, kita lemparkan, menggelinding makin besar, akhirnya itulah nanti yang menimpa orang di bawah. Nah, itu yang disebut snowball effect atau efek bola salju. Begitupun juga dosa ini memiliki snowball effect atau efek bola salju itu. Sudah, itu ceritanya kita kantongin dulu. Sekarang
agak mundur dikit ke bahayanya tadi. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dikutip oleh Syekh Ihsan Jampes dalam Sirajut Thalibin ini. Bahayanya kalau kita menunda-nunda taubat itu ada dua. Ada dua nih kata Imam Ghazali, bahayanya. Yang pertama adalah antat surakum az-zulmatu ala qalbihi minal ma'asi hatta tasiru rainan wa taba'an fala taqbala al-mahwa. Yang pertama ini adalah dengan berbuat dosa, gelapnya di dalam hati itu semakin menumpuk dari perbuatan maksiat yang kita lakukan, sehingga gelapnya hati dari maksiat itu semakin numpuk, sehingga dosa-dosa ini, perbuatan maksiat yang kita lakukan ataupun dosa-dosa yang sudah kita pupuk di dalam hati sehingga gelap hati kita, lama-kelamaan menjadi tobaan, menjadi karakter kita, menjadi watak dasar, menjadi sifat alamiah. Sehingga kalau sudah menjadi watak kemaksiatan itu, maka udah tidak bisa dihapus. Satu. Bahaya yang kedua adalah ayyu'alijuhu al-maradu awil maut. Dia akan ditimpa oleh sakit ataupun mati. Fala yajidu, sehingga dia tidak dapat menemukan muhlatan, batas waktu lil istighali bil mahwi lidzalika. Tidak menemukan batas waktu sehingga dia mau menyibukkan diri untuk menghapus dosa tersebut. Jadi dua itu bahayanya kalau kita menunda-nunda taubat. Yang pertama, begini ya. Ini kan kita ngaji taubat, saya pikir-pikir. Sekarang masih ada enggak keinginan kita taubat? Masih. Ya. Masih ada keinginan taubat itu mending. Daripada ada loh orang yang mikir taubat aja enggak ada. Mikir taubat aja enggak terbesit dalam hatinya, dalam pikirannya. Enggak terbesit. Bayangkan kalau tidak terbesit sama sekali, lalu tiba-tiba sakit, lalu dia disibukkan dengan berobat, lalu tiba-tiba mati. Enggak sempat tuh. Enggak terpikir tuh. Jadi kita ini sekarang masih terpikir untuk bertaubat, itu sudah alhamdulillah. Dan kalau kita masih menunda, loh, apa yang ditunggu? Nunggu dosa lagi? Makin gelap, makin tidak terpikirkan nanti ke taubat itu. Nunggu berikutnya lagi, makin tidak terpikirkan lagi, karena tertutupi terus hati semakin gelap sehingga tidak terpikirkan sama sekali untuk bertaubat. Itu dua bahaya kata Imam Al-Ghazali kalau kita menunda-nunda taubat. Jadi ya apa yang mau kita banggakan sekarang ini, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau gelar yang lain, itu semua tidak menjamin bahwa hidup kita di dunia ini akan selamat di akhirat, karena boleh jadi kalau Allah mau balikan plak hilang semuanya itu. Nah, mudah-mudahan kita dianugerahi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk bertaubat dan segera dikabulkan. Ya minimal lah. Intinya sebelum mati mudah-mudahan dapat makom taubat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai closing statement dari saya sebelum saya serahkan ke ini, ada satu pertanyaan menarik. Kalau ada yang tanya ke kita, bagaimana caranya melupakan orang? Misalnya kan sudah dia mau move on dengan orang, saya kepikiran terus Ustaz, gimana caranya saya melupakan dia? Gampang. Caranya adalah sibuklah dengan hobi kita, sibuklah dengan apa yang kita senangi dalam kehidupan ini. Bukankah begitu cara kita melupakan Tuhan? Dan saya sebenarnya nemu di TikTok. Jadi kan kita ini kan kadang salah satu hal yang membuat kita sibuk, kita lupa dengan Tuhan kan sibuk dengan hal yang kita senangi di dunia. Nah, kalau Tuhan aja bisa lupa gara-gara hobi yang kita geluti itu, ya masa orang tidak lupa kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, sebagai closing statement-nya saya serahkan sekarang ke Qori Awal untuk menutup. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa pertama, penjelasan tadi di akhir itu terkait dengan taubat, kemudian betapa susahnya. Oh ya, catatannya juga. Apa itu? Yang dijelaskan barusan terkait dengan penjelasan Imam Al-Ghazali itu adalah bukan tentang sulitnya kita mencintai Allah, karena taubat itu kan sama dengan mencintai, kira-kira. Jadi poin yang disampaikan di situ adalah bahwa betapa mahalnya harga cinta Allah kepada kita
kita sehingga kita itu harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi masalahnya itu bukan Allah kok sebegitu sulitnya Allah dicintai, bukan itu maksudnya. Iya. Yang sulit itu adalah membuat Allah cinta kepada kita. Dan itu wajar. Kadang ada orang loh yang berpikir begini, enggak apa-apa dosa lagi, toh juga Allah Maha Pemaaf. Nah, hati-hati itu kalimat begitu itu. Hati-hati. Dia ngajinya cuman saya lihat kemarin di komentar siapa dia. Itu ngajinya berarti baru sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baru di situ. Belum sampai kalimat berikutnya. Maliki yaumiddin. Sampai situ dong. Ini apa namanya, kadang saya juga ngasih bukan kritik sih ya. Lebih tepatnya itu ngasih tambahan penjelasan lah. Bahwa kalau mau mengkampanyekan tentang Allah, memperkenalkan tentang Allah, itu jangan hanya sisi-sisi misalnya Rahman Rahimnya saja, pengasih penyayang saja, jangan. Nggak adil begitu itu. Sehingga kalau semisal hanya sisi itunya yang kita kenalkan, maka akan ada sikap-sikap mengentengkan tadi itu. Tidak hanya dari sisi jamaliyahnya ya, juga dari jalaliyah. Dikenalkan juga misalnya Allah itu Al-Jabbar, Al-Qahar itu kan. Dan seterusnya. Itu Ada satu lagi tadi saya lupa. Dan penjelasan seperti ini jangan digunakan untuk kita menghakimi yang lain ya. Misalnya saya nih melihat Ustadz Abdullah, kamu jangan mentang-mentang Ustadz misalnya begitu. Bukan untuk menghukumi begitu, tapi kalau saya sudah Ustadz, apakah saya akan selamat gitu maksudnya? Untuk introspeksi, bukan itu yang kan itu kan bukan serius, gurau. Tapi agak serius juga. Enggak, itu untuk kita semua. Ya lanjut. Terus yang kedua terkait dengan cerita tadi itu bahwa sudah berdoa berapa tadi 30 tahun itu kemudian nggak diterima. Penjelasan seperti itu sangat mudah kita pahami penjelasannya ya. Sangat mudah kita pahami kalau kita itu sudah mempelajari dan betul-betul tahu terkait dengan sifat qudrah. Ya. Jelas itu. Atau misalnya sifat jaiznya Allah itu kan. Jadi Allah mau melakukan sesuatu atau tidak itu terserah dia. Bukan bergantung kepada jabatan orang itu apa dan siapa. Mentang-mentang misalnya tadi siapa beliau itu? Profesor misalnya. Profesor akan dijamin doanya lebih dekat biasanya kan. Enggak menjamin. Apalagi orang-orang biasa seperti kita. Yang bahkan disebut orang pun kayaknya enggak pantas. Binatang yang kebetulan dikasih akal gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi masih ada saya lupa kan ini catatannya nih. Lanjut dulu. Jadi poin pentingnya itu adalah kita akan sulit untuk memahami kok bisa hal tadi itu terjadi, berdoa itu kan padahal sudah berilmu, sudah mengamalkan dan seterusnya, kok belum dikabulkan. Jadi yang menyebabkan doa dikabulkan itu bukan siapa orang yang berdoa, bukan. Tetapi ya kembali kepada Allah itu sendiri, hak prerogatifnya Allah itu. Nah, itu dia. Jadi ya tidak heran sebagai satu pengetahuan bahwa nanti kita mengalami apa yang kita ketahui itu kan. Itu beda cerita. Oke, lanjut. Ya. Terakhir Ustaz. Terakhir. Jadi ceritanya tentang Bal'am bin Ba'urah itu dipotret juga dalam Al-Qur'an. Di situ para ulama nanti menjelaskan dalam tafsirnya panjang dan lebar. Ayatnya di surah A'raf ayat ke-175. Yakni waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Bacakanlah atau ceritakanlah kepada mereka satu berita yang besar sekali, satu berita yang luar biasa. Yakni ada orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Nah, siapa maksudnya itu adalah Bal'am bin Ba'urah. Ya, ceritanya panjang di situ. Nah, menariknya di sini saya langsung teringat apa yang dikutip oleh Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir itu, yang mana beliau mengkutip dari Syekh Mutawalli As-Sa'rawi bahwa kaidahnya begini, ini kaidah tafsir. Kenapa dalam Al-Qur'an itu hampir tidak pernah disebutkan secara presisi nama tokohnya, tempatnya di mana, waktunya, tahun berapa. Tidak disebutkan secara persis. Kenapa? Hal itu ingin menunjukkan agar kita, para pembaca ini, tidak terfokus bahwa cerita ini hanya satu kasus. Iya. Oh, itu kan cuman orang itu saja, sehingga tidak mungkin ke kita. No, tidak begitu. Sehingga di Quran itu tidak menyebutkan namanya secara spesifik, tahun berapa secara spesifik, tempatnya di mana, enggak. Itu untuk menunjukkan begini. Jadi di Quran itu secara lebih ringkas lagi penyederhanaannya begini.
Kenapa tidak disebutkan nama aslinya di situ? Iya, iya, iya. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau di Quran itu nama aslinya tidak disebutkan, maka ada kemungkinan pengulangan akan terjadi dengan kisah yang sama, cerita yang sama. Fir'aun itu bukan nama asli, itu gelar jabatan. Abu Lahab misalnya, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abi Lahab itu bukan nama aslinya. Nama aslinya di sini saya catat supaya tidak lupa. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Tidak disebutkan di situ nama aslinya, tapi gelarnya tabat yada Abi Lahab di situ. Itu menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk zaman sekarang nih Abi Lahab yang sama. Dengan karakter yang sama maksudnya. Abi jahat. Dan juga Abu Jahal yang sama, Fir'aun yang sama masih ada. Karena di Quran itu tidak menceritakan dengan beda dengan yang langsung disebutkan namanya. Seperti Siti Maryam. Disebutkan kan namanya. Tidak mungkin lagi terjadi itu. Terjadi orang yang hamil Tanpa bapak misalnya. Ini tidak ada Maryam zaman sekarang, tidak ada. Yang ada Abu Jahal zaman sekarang, Fir'aun zaman sekarang, Abu Lahab zaman sekarang. Nah ini penting tadi. Lupa udah saya catat, cuman belum saya sampaikan tadi. Titik sampai di situ, udah tidak ada lagi. Dan Abu Jahal itu adalah orang-orang yang membuat saudara-saudara kita di Sumatera terkena bencana. Allahumma fiqh lakum itorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.